Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Pada sore hari ini kita masuk di pertemuan keempat, yaitu pembuatan soal ujian di Edmodo. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembuatan soal, kita perlu persiapan. Yang pertama adalah bank soal. Bapak Ibu tentu punya berbagai macam bank soal. Oleh karena itu, nanti bank soal itu akan kita masukkan di aplikasi Edmodo. Sebelumnya Bapak Ibu, di Edmodo itu ada beberapa bentuk soal. Yang pertama adalah benar salah, kemudian soal pilihan ganda, kemudian jawaban singkat, kemudian isi bagian yang rumpang atau kosong, kemudian menjodohkan, dan beberapa jawaban. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh soal benar salah. Misalkan fungsi protein adalah sebagai zat pengatur. Jawabannya adalah salah karena dia sebagai zat pembangun. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, soal pilihan ganda seperti ini. Optionnya ada 4. Kalau misalnya SMA ada 5 optionnya. Kemudian berikutnya soal uraian singkat seperti ini. Kemudian soal isi bagian kosong atau rumpang seperti ini. Ini ada jawaban kosong dan yang ini. Kemudian berikutnya soal menjodohkan seperti ini. Jodohkanlah nama-nama kota dengan ibu kota provinsinya. Misalnya Jawa Barat, apa pasangannya? Jawa Timur nanti pasangannya apa? Sulawesi Selatan pasangannya apa? Kemudian soal beberapa jawaban seperti ini. Sebutkan 5 fungsi dari akar pohon. Bapak Ibu, dari beberapa jenis soal ini kita akan masukkan di aplikasi Edmodo kita. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu semua masuk di akun Edmodo-nya. Saya sudah masuk, kemudian silakan masuk di kelasnya masing-masing. Diklik kelas Bapak Ibu, kemudian manajemen kelas, diklik. Kemudian silakan Bapak Ibu mencari kelasnya yang akan diberikan soal ujian. Ini kelas saya Bapak Ibu, ada 6. Saya akan coba buat soal di kelas kita aja. Kita klik Bapak Ibu kelasnya. Ini kelasnya Bapak Ibu. Setelah itu silakan Bapak Ibu klik yang tanda plus sebelah kanan Bapak Ibu. Klik. Kemudian akan muncul beberapa pilihan. Silakan dipilih buat kuis. Baik Bapak Ibu, kemudian kita akan membuat soal ujiannya. Yang pertama apa? Judul kuisnya apa? Misalnya soal ujian tengah semester misalkan. Kemudian instruksinya apa Bapak Ibu? Misalkan kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Misalkan Bapak Ibu seperti ini ya. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar misalkan. Setelah itu apa Bapak Ibu? Kita masuk di pertanyaan kuis. Kita klik Bapak Ibu. Kemudian kita buat soalnya. Kita lihat soal tadi yang kita buat Bapak Ibu. Yang pertama adalah soal benar salah. Kita klik Bapak Ibu di sini pilihannya. Benar, salah. Klik. Kemudian pertanyaannya adalah tinggal kita
copy paste saja Bapak Ibu. Kita klik, kita copy, kemudian kita paste di sini. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah salah. Nah, untuk salah, kata kuncinya atau kunci jawabannya adalah di sini Bapak Ibu. Di kolom tanggapan. Jika soal ini pernyataannya benar, maka jawab benar. Jika pernyataannya salah, maka diklik salah. Tadi salah ya Bapak Ibu ya, maka kita klik salah. Kemudian Bapak Ibu, kolom penilaian. Kolom penilaian ini tergantung Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu buat 10 soal, berarti ingin nilainya 100, maka setiap poin nilainya adalah 10. Tadi kita ada 6 soal ya. Kita cobalah nilainya ini misalkan 15 atau poin. Kita klik 15 Bapak Ibu. Soal benar salah selesai. Kemudian soal kedua Bapak Ibu. Silakan ditambahkan pertanyaan baru. Diklik Bapak Ibu. Kemudian muncul soal nomor 2. Soal nomor 2 apa Bapak Ibu? Kita lihat tadi. Soal nomor 2 adalah soal pilihan ganda. Ini soalnya, tinggal kita copy, kita pindahkan di sini. Jangan lupa Bapak Ibu, benar ya, pilihan ganda. Ini Bapak Ibu soalnya. Kemudian optionnya yang ini Bapak Ibu. Ini A. Ini B. Ini C. Kemudian kita tambahkan optionnya Bapak Ibu. Tinggal diklik masukkan tanggapan. Ini Bapak Ibu. A, B, C, D. Ya Bapak Ibu, soal pilihan ganda kita selesai. Ini soalnya, ini optionnya. Nah, sekarang kita tentukan kunci jawabannya. Kunci jawabannya apa Bapak Ibu? Misalkan kunci jawabannya adalah seperti ini A misalkan ya Bapak Ibu. Kita klik aja sampai tanda warna hitam. Ini adalah kuncinya. Setelah itu soal pilihan ganda selesai Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal berikutnya itu apa? Soal uraian singkat Bapak Ibu. Kita tinggal copy jawabannya. Maaf, kita copy soalnya. Kemudian kita paste. Kita tambah pertanyaan. Kemudian kita lihat soal yang ketiga. Uraian singkat. Jawaban singkat. Nah, ini Bapak Ibu. Kita paste. Nah, ini. Untuk jawaban singkat itu tidak ada kunci jawabannya. Nanti kita akan nilai kalau sudah dijawab siswa nanti di pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu, soal ketiga selesai. Kemudian kita kembali dulu ke soal kedua. Kita lupa memberikan nilainya, poinnya. Kita berikan poinnya misalkan 15 juga. Kemudian nomor 3 nilainya berapa Bapak Ibu? Itu tergantung Bapak Ibu ya. Misalnya 15. 3 soal sudah. Kemudian kita lanjutkan
soal yang nomor 4. Kita tambah pertanyaan Bapak Ibu. Klik tambah pertanyaan baru. Nih Bapak Ibu. Untuk soal nomor 4 itu kita lihat Bapak Ibu. Soal yang keempat adalah soal isi bagian yang kosong. Kita copy dulu soalnya. Kemudian kita tentukan tipe soalnya, isi bagian yang kosong. Klik Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu. Ya. Isi bagian yang kosong. Kita copy pastenya, kita copy soalnya. Kemudian perhatikan Bapak Ibu, sini ada perintahnya, gunakan tanda ini atau underscore untuk menentukan letak bagian di mana yang kosong. Ya. Misalkan yang ini. Kosong berarti kita kasih tanda underscore seperti ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Maaf, bukan di sini Bapak Ibu, di sini. Warna bendera Indonesia adalah di sini titik-titik. Oh, maaf Ibu, maaf. Warna bendera Indonesia adalah di sini Bapak Ibu ya. Dan titik-titik. Nah, ini Bapak Ibu ya, tanda underscore. Kemudian apa jawabannya Bapak Ibu? Nah, kita tentukan jawabannya. Ini dia Bapak Ibu. Warna bendera Indonesia adalah titik-titik. Kita jawabannya apa misalnya? Jawabannya merah dan putih. Nih, Bapak Ibu ya. Setelah itu apa Bapak Ibu? Tentukan nilainya. Misalnya kita mau nilainya 20, mungkin karena soalnya agak lebih dari satu jawabannya, kita kasih nilai 20 ya. Ini nilainya terserah Bapak Ibu saja. Baik Bapak Ibu, soal 4 selesai. Kita lanjutkan soal yang berikutnya adalah soal menjodohkan. Soal menjodohkan. Baik Bapak Ibu, kita tambah pertanyaan baru. Kita tentukan jenis soalnya apa Bapak Ibu? Menjodohkan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya yang ini. Tinggal kita copy paste. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian apa? Ini tanggapannya. Ini jawabannya. Ya, misalkan tadi Jawa Barat ya. Jawa Barat Bapak Ibu. Ibu kotanya apa? Ya, Bandung. Kita klik jawabannya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan kedua adalah Jawa Timur Bapak Ibu. Apa Jawa Timur? Ya, Surabaya. Kemudian pertanyaan berikutnya Sulawesi Selatan Bapak Ibu.
kasar Bapak Ibu ya. Nih Bapak Ibu. Kalau lebih dari 3 bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu. Contoh kita kali ini adalah 3. Bapak Ibu ya. Ini untuk menambahkan tanggapannya, ini untuk menambahkan jawabannya. Baik, setelah itu soal menjodohkan selesai, kemudian kita beri poin berapa. Misalnya poinnya agak susah ya, kasih nilai 30 lah misalkan. Dan seterusnya. Baik, soal yang terakhir adalah soal untuk beberapa jawaban. Tinggal kita tambahkan pertanyaan baru. Sudah Bapak Ibu? Kemudian kita tentukan berapa, kita tentukan tipe soalnya. Kita klik beberapa jawaban. Kemudian kita copy paste saja soal yang ada di bank soal kita. Ini Bapak Ibu. Kemudian kita tentukan jawabannya. Ya. Beberapa jawaban, misalkan jawabannya itu ada 5, berarti 5 di sini. Ya, misalnya fungsi akar pertama apa Bu? Misalnya penopang. Kemudian misalkan pengisap air, misalkan Bapak Ibu ya. Kemudian misalkan A misalnya jawabannya. Ya, misalkan bla 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 misalkan ya Bu ya. Kemudian berikutnya bla 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 aja Bu ya. Kemudian berikutnya bla bla bla. Ini ada 5 Bapak Ibu ya. Kemudian jawaban yang benar ada kita conteng misalkan. Karena lebih dari 1 ya. Misalkan. Nah, nanti kita bikin soal untuk pengecohnya ya, misalnya jawaban salah. Nah ini Bapak Ibu. Untuk pengecohnya juga bisa lebih dari 1 Bapak Ibu ya. Setelah itu untuk jawaban yang salah kita tidak beri tanda centang, kita kosongin. Artinya jawaban yang dipilih itu adalah salah. Baik Bapak Ibu, kemudian kita beri penilaian. Misalkan nilainya agak susah, misalnya nilainya 40 misalkan. Konkursnya. Kemudian kita cek dari awal sampai yang soal terakhir. Misalnya benar salah nilainya 15. Pilihan ganda 15. Kemudian jawaban singkat 15. Rumpang juga 20. Menjodohkan 30. Kemudian lebih dari 1 jawaban 40. Ini contoh aja Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa atur ya berapa nilainya bisa hingga mencapai 100. Setelah itu kita lihat ya, sebelum kita tugaskan ke anak-anak, kita lihat dulu Bapak Ibu bagaimana tampilannya, apakah benar atau salah. Kita masuk di pratinjau Bapak Ibu, silakan diklik. Tunggu Bapak Ibu ya, jaringannya agak lumayan nih.
Nah, ini Bapak Ibu, ya. Soalnya, misalkan soal nomor yang benar salah tadi ini seperti ini, Bu. Ini misalnya, ya. Soal nomor 1 misalkan. Oh ya. Ini Bapak Ibu, soal nomor 1 misalkan ini soal benar salah. Misalnya kita jawab benar. Kemudian berikutnya ini pilihannya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, nah ini mereka bisa mengetik jawabannya di sini misalkan. Kemudian pertanyaan yang isi yang kosong di sini misalkan. Misalnya ini isi. Nah, ini Bapak Ibu, jodohnya apa? Ya. Nih, tinggal mereka tarik misalnya untuk yang menjodohkan. Nih. Ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya soal yang untuk jawaban lebih dari satu misalnya ini. Sebutkan fungsi dari akar pohon. Misalnya apa? Ya. Misalnya ini, atau ini, atau ini, atau ini, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu ya. Soal yang telah kita buat, nanti setelah selesai melihat ininya, kalau misalnya ada yang salah, Ibu bisa keluar dulu di sini. Kemudian nanti bisa diedit, diperbaiki apa yang salah di sini. Ya. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Ini. Soal kita ada 6 soal. Nah, setelah itu baru kita silakan tugaskan. Tugaskan kepada siswa. Yang pertama adalah soal ini ingin kita tugaskan kepada siapa saja. Misalnya kepada kelas kita saja, atau kelas lain boleh, tinggal diklik saja. Bisa ditugaskan untuk beberapa kelas. Ya. Kemudian apakah pengaturannya Bapak Ibu? Apakah soalnya mau ada batas waktunya? Silakan. Misalnya tugas ini saya mau berikan kepada siswa dalam waktu 2 pekan misalkan, silakan diklik. Ya, mulai dari sekarang sampai 2 pekan misalkan. Kemudian ini waktu jatuh temponya. Kemudian ini adalah untuk menguncinya. Misalkan nanti sudah jatuh tempo, maka siswa tidak bisa melihat dan mengerjakan soal yang kita buat. Kemudian batas waktunya berapa Bapak Ibu? Ya. Misalnya soal saya ingin waktunya misalnya 100 menit. Silakan. Ya. Kemudian pengaturan berikutnya adalah untuk random question. Untuk random atau acak pertanyaannya. Ya, boleh Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ingin menambahkan kuis ke dalam buku nilai Bapak Ibu, boleh. Kemudian tampilkan hasil setelah siswa selesai mengerjakan. Nah, ini Bapak Ibu saya ingatkan supaya ini jangan diaktifkan. Karena kita khawatir nanti ada 2 siswa atau beberapa siswa yang mengerjakan satu. Kemudian nanti kalau kita aktifkan ini, nanti akan muncul ya kunci jawaban mana yang salah dan mana yang benar. Jadi kita tidak usah beri tanda contreng ya atau centang. Setelah kita atur, kemudian kita tugaskan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, soal yang kita buat berhasil ya. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Nih.
Ini Bapak Ibu. Tugasnya ya ditugaskan ke kelas ini. Kemudian batas akhirnya ini, jam ini, dan seterusnya. Setelah itu kita tutup. Baik Bapak Ibu, ini ya tutorial kita tentang membuat soal di Edmodo. Ini sudah muncul Bapak Ibu ya, ada 6 pertanyaan 100 menit ya. Jika siswa masuk di kelas kita ini, maka dia bisa kerjakan tugas ini. Baik Bapak Ibu, ini ya pertemuan pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.